Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Pancasila, bagaimana keadaan kalian? Harapan saya semua tetap sehat dan semangat walaupun dalam masa pandemi sekarang ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan pentingnya kimia hijau. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian dapat mendeskripsikan pengertian kimia hijau dan mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Tahukah kalian bahwa aktivitas yang kita lakukan dalam lingkungan di sekitar kita selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia? Coba kalian pikirkan, adakah proses kimia di sekitar kita? Sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal yang berbahaya, misalnya suara yang keras, ledakan, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat kimia yang beracun, sehingga proses kimia cenderung dianggap berbahaya dan dihindari. Mari kita cermati lebih dahulu contoh-contoh proses kimia beserta reaksinya yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang melibatkan sinar UV, gas CO2 yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas CO2 sehingga turut mengurangi pemanasan global. Produk dari reaksi fotosintesis adalah gula atau glukosa dan gas oksigen, di mana glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman untuk bertumbuh, sedangkan gas oksigen yang diharapkan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran sampah dilakukan di ruang yang kurang terbuka, artinya jumlah oksigen atau udara yang digunakan untuk membakar sangat terbatas. Salah satu komponen udara adalah gas oksigen. Jika jumlah udara terbatas, maka jumlah gas oksigen juga berkurang. Akibatnya, pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida dan padatan arang atau karbon yang mencemari udara sekitar. Yang ketiga adalah pada proses perkaratan besi. Jika benda yang terbuat dari besi atau Fe terbakar bereaksi dengan udara, maka lama-kelamaan akan terjadi perkaratan, sehingga benda akan mudah rusak. Mengapa? Karena udara mengandung gas oksigen dan uap air. Perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis yang berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Yang keempat adalah pemanggangan roti. Pada pemanggangan roti menggunakan soda kue atau natrium bikarbonat, jika dipanaskan maka akan menghasilkan gas CO2. Gas ini memberi tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan ini membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah semua proses kimia itu berbahaya? Ternyata tidak, kan? Proses kimia tidak selamanya menakutkan kita. Ada yang baik dan ada yang bermanfaat dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anasta pada tahun 1998 sebagai Father of Green Chemistry bersama John Warner. Green Chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Sebagai tempat tinggal kita, bahaya di sini kita bisa berupa ledakan, sifat mudah terbakar, toksikologi, mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global. Nah, dari penjelasan tadi, saya harap di akhir nanti kalian dapat mendefinisikan secara mandiri apa itu pengertian kimia hijau dan bagaimana pentingnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk melihat tagihan pembelajaran pada hari ini di Google Classroom atau Smart Class-nya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.